Nah, tadi kan sudah menerangkan mengenai jalur-jalur sanad qiraah sab'ah itu. Yuk. Kalau yang di Indonesia itu jalurnya sama nggak dengan yang ke Afrika atau ke apa Andalusia atau kemana gitu? Atau ada yang eh, Panglima ketahui nih, Oh, itu sanatnya bagaimana itu jalurnya itu? Karena itu penting supaya orang nggak gampang ngapusi juga. Ini sekarang trennya ngapusi ya. Itu. ya ngapusi atau enggak urusan mereka ya. Tapi memang wa makaru. Wa huwa khairul Makirin. makirin. Kalau untuk mengetahui jalur Quran sedunia gitu ya, sampai ke Indonesia itu ya. Ya, kan ada urut-urutan sanadnya loh. Al-Quran dari Allah dilantar malaikat Jibril, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Salam. Wasallam gitu. Senalai. Nah, dari Rasulullah itu siapa yang ditokohkan sebagai ahli Quran kan gitu. Nah, maka kalau yang saya ketahui ya, menurut sanad saya gitu loh, sanad Ya, saya menurut sanat jenengan lah, jangan sanat orang lain diambil gitu. itu dari Rasulullah itu ada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu jelas. Hampir semua sepakat bahwa Al-Quran ke situ. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Sabit, ya kan? Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab. Nah, itu yang Masa sahabat ini. masa sahabat. Jadi kalau masa sahabat sampai ke situ sanad Quran itu. Dut sik no. Nah, terus yang ke bawahnya yang untuk sampai ke Indonesia Sampai ke Indonesia ya kita sudah generasi ke berapa kemarin ya, 45. nah sekitar itulah kalau kalau di situ mungkin masih wajar lah. 45. Coba saya carikan ke saya itu. Iya. Tinggal jalur mana dulu, Ding? Tinggal jalur mana? Kalau jalur apa itu Mbah Kiai Arwani itu kalau mengijazahkan itu ya segitu sampai kalau santri sekarang ya paling enggak 49. 49 50 mungkin gitu. Tapi kalau jalur Rapia itu lebih sederhana, Lebih singkat ya. lebih singkat. Jadi hampir semua santri itu jalurnya dari Mbah Kiai Munawir, ya kan, dari Mbah Kiai Munawir Rapia. Kebanyakan Mbah Kiai Munawir Rapia. Ya karena beliau memang terkenal kan dulu itu Dari pada masanya. Mbah Munawir itulah banyak santri. Nah, menurut apa itu? Nah di angkatan jenengan aja ini ada saya baca ini 38 yang kiroah masyhurah, kemudian yang kiroah sab'ah ini nah ini kiai-kiai semua ini ada 9 ini. Cuman 9 nih yang memenuhi syarat kiroah sab'ah. Iya. Jadi, Berarti ketat sekali itu ya penyaringannya. itu yang beliau kan banyak sekali. Yang Bilweb ada 9. Bukan. Yang kiroah sab'ah yang Bilweb semuanya ada, yang ini 38 tambah 9. Itu. Jadi ada Banyak sekali yang beliau itu 47 banyak. pada angkatan ini.
Jadi dari Mbah Kiai Munawir itu kalau Ke atasnya. ke atasnya, misalnya dari saya ya, Ya. saya ke atas Mbah Kiai Najib, Hmm. Mbah Kiai Najib, Abdul Qadir Rapya, dari Mbah Kiai Najib ke Mbah Kiai Arwani, Hmm. Mbah Kiai Arwani ke Mbah Kiai Munawir. Nah, Mbah Munawir ini ada beberapa jalur karena beliau memang ahli Quran. Hmm. Nah, yang dari Rapya itu biasanya diberikan dari Mbah Kiai sebelum Mbah Kiai, gurunya Mbah Kiai Abdul Kiai Munawir, Mbah Kiai Munawir Rapya itu Abdul Karim bin Haji Umar Al-Badri Ad-Dimyati. Itu beliau ngajinya di mana Mbah Kiai? Saya Nawawi kayaknya itu. Abdul Karim. Kalau Mbah Munawir itu ngajinya di banyak tempat karena beliau itu santrinya Mbah Khalil Bangkalan langsung gitu loh. Tapi ngambil Qur'annya, sanad Qur'annya itu dari Syekh Abdul Karim bin Haji Umar Al-Badri Ad-Dimyati. Salah satunya. Nah, kemudian di jalur lain karena beliau juga kira sama, dia mengambilnya di Syekh Yusuf Hajar Ad-Dimyati dan Syekh Sa'ad Ad-Dimyati. Ini ulama Nusantara semua yang ada di Mekah. Gitu. Jadi baru setelah ke atasnya itu Syekh, kalau jalurnya Mbah Kiai Arwani yang memberi sanad itu tadi kan sumbernya Mbah Kiai Arwani terus Mbah Kiai Munawir ya. 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 Dari Mbah Munawir ada Percabangan lah. Ya. karena Beliau memang mengambil dari sanad dari beberapa guru iya, gitu kan. ya, karena Mbah Kiai Munawir kan sumbernya itu. Jadi ya hampir semua hafid Quran yang sab'ah, terutama yang sab'ah, itu semua dari Mbah Munawir di Indonesia itu. Di Indonesia. Hampir semua. Nah, makanya Mbah Kiai Munawir punya beberapa jalur. Ya. Gitu. Ya sampai ke Rasulullah lah. Ya. Tapi di sebagai ahli Quran di Nusantara itu sanad yang ada Habibnya itu enggak ada. Sama sekali ya. Sampai ke Mekah nggak ada itu ya. Ya, Dari dua jalur itu. enggak ada. Ya, saya kira ya cukup itu ya untuk pengetahuan saya gitu. Ya bukan untuk berbantah-bantahan sih, cuman saya mengkonfirmasi karena ini kan banyak terutama dari ibu-ibu kemarin katanya yang mengambil sanad Fatihah dari Habib Lutfi Pekalongan itu ya. Nah ini kan keterkaitannya kan dengan keabsahan ini. Kalau yang wisuda itu aja nggak tamat, ya nggak lulus, ibaratnya nggak ada yang mau wisudanya, apa dia memenuhi syarat untuk memberikan sanad bacaan itu? Ya intinya gini ya. Pertama, kalau yang sanadnya Habib Lutfi yang diberikan ke ibu-ibu itu kan di JMKH, Jamiah ke Quran, Jamiah Quran apa itu, Jamiah Muslimat, Qura wal Hufat katanya. Ya, itu kan berarti ibu-ibunya itu, yang beliau pasti sudah hafid Quran. Kalau di pondok walaupun nggak hafid Quran, minimal pasti dia binador. Ya. Nah kalau binador kan pasti sudah Fatihah. Ya. Wong kalau ngaji di pondok itu sebelum binador pasti wajib, katanya wajib hafal juz amma. Iya. Juz amma kan pasti sudah Fatihah. Bahkan ngaji Fatihah dulu. Iya. Berapa bulan gitu ya. Atau berapa minggu. Kalau saya dulu kan Fatihah sampai berhari-hari, sampai sebulan lah.
bulan Oke, saya malah kira. belum khatam. Ya, artinya untuk mendapatkan ijazah apa itu sanad, itu kan pasti harus ngaji, gitu. Ngaji. Ngaji dan talaki musyafahah, ya kan, musyafahah. Ihdinas sira, wah masih bocor. Ihdinas sira kan sampai segitu. Nah, baru dikasih sanad kalau lulus kan gitu. Ya. Tapi jarang yang lulus hanya Fatihah. Mm-mm. Pasti juz amma minimal, pasti juz amma. Santri itu pasti juz amma itu. Hafal juz amma itu pasti. Ya. Nah, itu. Nah, hanya cara mendapatkannya itu pertama harus talaki dan musyafahah. Nah, tidak bisa serta-merta, nah ini saya kasih, berhubung saya santrinya Kiai Najib katalah. Santrinya ini saya kasih sanad ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Artinya memang harus betul-betul melafalkannya di depan guru. Iya harus melafal, kalau benar baru. Yang kedua tadi ibunya udah nggak butuh sanad karena pasti dia akan bersanad kepada guru-gurunya Guru-gurunya. yang waktu dia mondok. Ya betul. Saya justru curiganya begini, kalau kita mengumpulkan nih, udah yang hafal Quran kita kumpulkan, terus kita beri sanad, kan pengklaim. Ya, ya mengklaim murid orang gitu. Nah kalau santrinya mau diklaim oleh orang lain, berarti pengkhianat terhadap Pengkhianat itu. Wah parah itu ya. Nah ini yang perlu diluruskan. Luruskan. Ya. Nah, walaupun gitu loh, artinya walaupun sanadnya yang dikasihkan oleh Habib Lutfi tadi benar kata Mbak, walaupun benar loh, juga tidak serta-merta begitu. Misalnya saya terus dikasih sanad, apa saya mau? Kalau saya mau dituntut untuk apa? Iya. Sanad saya ngaji sama ini kan 7 tahun. Ngafal adalah ngafalkan Quran 3 tahun. Ngaji itu 7 tahun, udah 10 tahun baru dikasih sanad 10 tahun. Kalau sama kan pasti sudah bisa kitab ya. Ngaji kitabnya udah berapa tahun baru dikasih sanad. Nah ini kumpul makan kasih sanad. Iya. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Berarti memang tidak percuma lah itu Mi'raj 70 kali. Ya, ini pengklaiman. Iya. Indikasinya pengklaiman. Tergantung para kiai gimana. Kalau saya sebagai ya pegiat dari Nusantara, artinya kalau Mataram kan bukan hanya budaya kan. Ya. Nusantara adalah memang kita warisan Mataram itu kan termasuk Al-Quran, jangan salah. Ya. Wali Songo sih. Iya. Kiai ini kan kiai keraton semua sebenarnya. Iya. Kalau Pak Sunan, kemudian Ki Ageng, Betul. Ki Gede, sampai kepada Kiai Anom, sampai kepada Kiai Tafsir dan sebagainya, itu kan kiai keraton semua yang sudah tersusun rapi. Betul, betul. Dengan disiplin ilmu, dan yang ditinggalkan itu ilmu Quran yang tidak ketinggalan dari ulama-ulama Dunia sedunia. lainnya. Bahkan Ya. kita kan banyak sekali ulama Nusantara yang diakui oleh dunia. Ya, Jadi kalau betul. langsung di sana wah ini bahaya. Ya saya kira udah cukup jelas sih ini, sementara mungkin cukup itu dululah yang saya tanyakan. Nanti kalau menanyakan yang terlalu berat saya takutnya saya yang tahu saya nggak tahu apa yang mau saya tanyakan lagi. bukan yang menjawab yang bingung, yang mau nanya ini yang bingung gitu loh. Gitu ya, Ye. Makasih ya, Ye. Assalamualaikum.